Shalom Place of Hope, shalom semuanya, apa kabar? Ketemu lagi kita hari ini di hari Minggu. Yuk kita semua mau siapkan hati kita mau prepare yang terbaik buat Tuhan. Biar kita percaya ketika kita naikkan pujian dan penyembahan kita hari ini, Roh Kudus boleh ada bersama dengan kita, amin. Yuk. Bersyukur Tuhan Kau kumpul kami di tempat ini Tuhan. Thank you Lord buat pagi hari ini Bapa. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan. Buat satu minggu Tuhan kami boleh beraktivitas, melakukan pekerjaan kami Tuhan. Kami boleh Tuhan melewati long weekend ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua kesetiaan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa.
Thank you Lord kalau Engkau memulihkan Tuhan keadaan bangsa kami Tuhan, sehingga saat ini kami udah boleh keluar ya Tuhan, kami udah boleh berinteraksi dengan teman-teman kami, bertemu dengan keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur biar Roh-Mu yang terus menyertai kami Tuhan. Kami tahu Engkau setia dan kami mau memuji Engkau, menyembah, memuliakan Engkau. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan, dan kami bawa hati kami Tuhan, kami mau persembahkan di hadapan-Mu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Aku bersyukur Tuhan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan tak ku ragu, takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kemurahan-Mu dalam hidup kami, buat kebaikan-Mu. Oh, ku angkat suaraku Tuhan, ku mau memuji nama-Mu, sebab perbuatan-Mu ajaib Bapa, ajaib Kau dalam hidupku. Oh, haleluya, haleluya. Hatiku bersorak bagi-Mu Tuhan, hatiku bernyanyi bagi-Mu. Kaulah kekuatanku, Kaulah kota bentengku Tuhan, Kau pengharapan kami, Kau berikan segalanya bagi hidup kami. Haleluya, sungguh ajaib Kau Tuhan, sungguh luar biasa kuasa-Mu. Kau ajaib, Kau ajaib. Kami puji, kami tinggikan. Thank you, Jesus. We worship You, Lord. We worship You, Lord.
Mari saya ajak kita semua satukan hati untuk berdoa. Bapa di surga, pagi yang baik ini kami bersyukur sebab Tuhan berdaulat, Tuhan baik dan Tuhan setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau hadir dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dimanapun anak-anak-Mu berada. Roh Kudus, kami mau buka hati kami. Kau hadir sebagai guru, sebagai mentor, sebagai raja, sebagai Tuhan gembala kami yang terbaik. Kau ajar kami memiliki hati seorang murid, telinga seorang murid, untuk mengerti, menangkap isi hati Tuhan dan siap melakukannya. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, dan semua yang percaya siap diberkati Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Saya percaya pagi ini kita semua dalam keadaan yang sehat, baik, dan ada dalam perlindungan Tuhan. Dan kita semua bersyukur buat kesetiaan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, buat setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, juga khususnya buat kondisi yang sedang kita alami hari-hari ini di kota Sydney, di bangsa Australia. Kita percaya Tuhan tetap berdaulat. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan meneruskan khotbah seri tentang The Discipleship Journey. Kalau saudara masih ingat dan kita mengikuti khotbah seri ini minggu yang kelima saudara ya. Kita akan belajar hari ini tentang biblical identity. Who am I? Mari saya review. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar saudaraku tentang yang pertama introduction. Tentang pentingnya kita saudaraku mengikuti sebuah perjalanan rohani. The Discipleship Journey sebagai seorang murid Tuhan yang sejati. Lalu kita sudah belajar juga memiliki vital spirituality. Roh yang kuat, roh yang sehat, roh yang menyala-nyala. Karena saudaraku tanpa roh yang haus dan lapar akan Tuhan, maka saudaraku kita cuma seringkali melakukan outward religion. Seringkali kita cuma melakukan aktivitas kita karena Tuhan sebenarnya melihat hati kita. Lalu kita sudah belajar juga tentang biblical theology. Ya, siapa itu Tuhan? Tuhan itu adalah Tuhan yang sovereign, Tuhan yang faithful, Tuhan yang loving, Tuhan yang mengasihi setiap kita. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang biblical allegiance. Ya, who is the master in my life? Siapa yang menjadi Tuhan dan Tuan dalam hidup kita? Apakah daging kita, ego kita, ataukah benar Yesus menjadi raja dan master dan Tuhan dalam hidup kita semua? Kalau dia benar-benar menjadi Tuhan, menjadi Tuhan dan menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita, maka kita harus banyak berserah, bersyukur, berharap kepada Tuhan. Nah saudara, saya ibaratkan ada seperti saudaraku ilustrasinya antara kucing dan anjing. Ya, beberapa dari saudara suka memelihara kucing, bahkan ada juga yang memelihara anjing. Tahukah saudara bedanya? Ini ada sebuah pengajaran bagus saudaraku ya tentang dog and cat theology. Nah, akhirnya saudaraku biblical theology dengan biblical allegiance itu sangat berkaitan. Bahkan topik yang hari ini kita akan pelajari tentang identity juga semuanya berkaitan. Saudara, saya ingin encourage saudara perhatikan dan ikuti materi ini ya. Buat saudara yang miss, ulangi lagi di YouTube ya. Karena pengajaran ini begitu basic dan begitu esensial untuk kita menjadi murid Tuhan yang sejati. Nah, saudara tahu nggak bedanya antara dog sama cat theology? Perspektif mereka, saudaraku, itu sangat berbeda. Sikap mereka sangat berbeda, saudara. Kalau saudara, orang saudaraku yang punya perspektif saudaraku dog theology ya atau saudaraku teologia seperti anjing, maka pola pikirnya begini. Oh, saya diberi makan. Oh, saya dipeluk. Oh, saya disayang. Oh, saya diberi rumah. Oh, saya dilindungi sama Tuhan saya. Pasti Tuhan saya itu adalah Tuhan. Nah, akhirnya saudara, orang yang seperti ini, saudaraku, dia tahu bahwa Tuhan saya itu adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dia the master in my life. Maka itu sebabnya, saudaraku, seekor anjing adalah binatang yang setia. Dia mau setia, dia mau melayani, dia mau menyenangkan hati tuannya. Tapi bedanya dengan cat theology, kucing, saudaraku, teologi apa? Kalau kucing, saudara, dia berpikir gini, oh saya diberi makan, oh saya dipeluk, oh saya dielus, oh saya dibeli rumah, oh saya diperhatikan.
berarti saya adalah Tuhannya. Nah, ini bedanya saudara. Ya, kalau cat theology fokusnya adalah kepada dirinya. Dia berpikir dia adalah the master. Dia berpikir karena saya disayang, saya diberi makan, saya disiapkan semuanya, saya dipuji-puji, saya disayang-sayang. Berarti fokusnya adalah saya dan saya adalah Tuhan. Nah, itu bahaya saudara. Orang Kristen ternyata saudaraku setelah disurvei 70% memiliki perspektif teologi yang salah seperti cat theology. Itu sebabnya saudaraku biblical theology, biblical allegiance, dan biblical identity sangat penting untuk membongkar saudaraku the condition of our heart. Apa yang sesungguhnya ada dalam hati saya dan saudara. Nah, hari ini kita akan belajar saudaraku tentang biblical identity. Who am I? Siapa kita sesungguhnya? Saudara, sebenarnya identitas kita yang sesungguhnya itu saudaraku tidak ditentukan dari apa kata dunia ini. Tidak ditentukan dari apa kata orang di sekitar kita. Tetapi identitas kita ditentukan dari apa kata Tuhan. Identitas kita ditentukan dari hubungan kita bersama-sama dengan Tuhan. Not based on our possessions, not based on our positions, even not based on the performance yang bisa kita lakukan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, semua possession, semua position kita, bahkan semua tuh apa yang menjadi performance kita tidak bisa membuat kita saudaraku memiliki sebuah identitas yang benar-benar seperti Tuhan melihat. Karena semua itu hanyalah tampak luar. Tetapi hubungan kita sama Tuhan dan di dalam Tuhan yang akan sangat menentukan perspektif kita tentang identitas kita sesungguhnya. Jadi sebenarnya pertanyaannya bukanlah who am I, tetapi whose am I? Siapa yang memiliki hidup kita? Siapa yang memiliki hidup saudara? Kalau Alkitab berkata kita sudah dibeli lunas, dibayar dengan darah Yesus. Kita saudaraku ditebus dengan darah Yesus. Maka saudaraku identitas kita adalah whose am I? Siapa yang memiliki hidup saya? I am created by God. I am forgiven by God. I am redeemed by God, I am loved by God, I am favored by God, I am enabled by God. Hubungan saya kepada Tuhan itu saudaraku yang menentukan my identity. Karena my identity saudaraku tidak ditentukan dari apa yang dunia katakan terhadap saya. Itu sebabnya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan punya identitas yang biblical, mindset yang benar, maka kehidupan kekristenan kita saudara akan berbeda saudara. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang radikal. Kita akan menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Karena kita tahu siapa Tuhan. Kita tahu siapa Raja dalam hidup kita. Dan kita tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Saya ingin ajak hari ini kita membaca saudaraku sebuah ayat yang saya ambil saudaraku dari buku Pengkhotbah. Siapa yang menulis buku Pengkhotbah? Kalau saudara perhatikan buku Pengkhotbah ini saudaraku dari ayat 1, pasal 1 maksud saya sampai pasal-pasal berikutnya menceritakan tentang kehidupan saudara. Yang menulis adalah seorang raja yang luar biasa, seorang filosof yang luar biasa yang bernama Salomo. Kita harus tahu buku Pengkhotbah adalah buku tentang the book of search. Buku saudaraku yang mencari makna kehidupan. Dan hari ini kita akan pelajari untuk melihat siapa kita yang sesungguhnya. Mari perhatikan Pengkhotbah 1 ayat 2 sampai yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang pertama ayat kedua sampai yang ketiga. Saya ingin bacakan buat setiap kita. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Saudara, sebuah statement yang sangat luar biasa untuk memulai sebuah buku. Raja yang terkenal, filosof yang terkenal, yang begitu kaya, yang begitu powerful, yang penuh dengan hikmat. Memulai sebuah bukunya dengan semua statement, semuanya adalah sia-sia. Saudaraku, dia berkata, everything is meaningless. Bahasa Ibraninya, saudaraku, dikatakan meaningless itu adalah hevel. Apa artinya? Empty, kosong, sia-sia.
Sama seperti kita melihat lukisan saudaraku uap. Ya, the vapor. Saudaraku, apa itu saudaraku the vapor? Saudaraku, uap kosong. Nggak ada apa-apanya. Hidup ini saudaraku ditulis oleh seorang raja filosof yang terkenal namanya Salomo, dikatakan semuanya sia-sia. Kesia-siaan, meaningless. Nah, kita tentunya harus tahu saudara, ya, bahwa buku ini kalau kita perhatikan saudaraku dari pasal 1 sampai pasal yang ke-9 saudaraku daripada buku Pengkhotbah, itu saudaraku mengeksplor tentang 4 pertanyaan tentang kehidupan. Saya ingin ajak kita mengupas sedikit. Yang pertama, saudaraku, buku Pengkhotbah ini menanyakan tentang why life so frustrating. Kenapa hidup ini begitu sulit? Ya. Lalu yang kedua, saudaraku, menanyakan tentang saudaraku where does life come from? Dari mana sebenarnya hidup ini berasal? Lalu saudaraku yang ketiga, how life should to be lived. Bagaimana sebenarnya hidup ini harus dijalani dan dihidupi. Lalu yang keempat adalah pertanyaan, what is the secret of life? Saudaraku, seorang raja yang begitu luar biasa, yang begitu kaya, yang begitu diberkati dengan berlimpah-limpah, menuliskan sebuah statement diawali dengan semuanya adalah kesia-siaan. Dan dia akhirnya tahu bahwa dirinya adalah seorang manusia, saudaraku, yang sangat terbatas. Dan akhirnya semua orang akan menghadapi yang namanya kematian. Dan saudaraku, kalau kita perhatikan 4 kata ini saudaraku, the struggle, the search, the stewardship, and the secret of life, itu yang menjadi tema daripada buku Pengkhotbah ini. Dan saudaraku, Raja Salomo menuliskan setiap ayatnya, dalam setiap babnya begitu detail dan luar biasa. Nah, saya ingin mengajak saudara memahami buku Pengkhotbah ini, saudara, harus kita memahami ada 2 lensa untuk kita melihat kehidupan. Ini kontras. Ya, ada 2 kontras dalam melihat kehidupan ini dan menjalani kehidupan ini. Nah, di dalam buku Pengkhotbah ini kalau saudara perhatikan, saudara baca setiap babnya, maka kita akan menemukan 2 lensa ini, 2 kontras ini. Yang pertama adalah orang yang hidup under the sun, di bawah matahari. Nah, kalau kita perhatikan orang-orang yang live under the sun, di bawah matahari. Lalu yang kedua, saudaraku, kontrasnya under the hand of God, ya, di bawah tangan Tuhan. Nah, saudara, ini 2 lensa yang sangat berbeda. Ya, 2 kontras saudaraku yang sengaja saudaraku ditulis oleh raja dan filosof Salomo ini. Apa bedanya saudara? Orang yang hidup under the sun mentality, ya, hidup di bawah matahari adalah orang-orang yang berfokus kepada temporal. Orang-orang yang berfokus saudaraku kepada saudaraku material. Orang-orang saudaraku yang berfokus saudaraku kepada hal-hal yang bukan dalam kekekalan. Nah, orang seperti ini saudaraku yang hidup under the sun, di bawah matahari, maka orang ini akan mencari saudaraku yang namanya men's applause. Tepuk tangan daripada orang. Dia mencari saudaraku penghargaan, penerimaan, dan tepuk tangan dari orang. Dan yang dibangun hidupnya adalah selalu tampak luar. External things, temporal things, and worldly things. Nah, apa bedanya dengan orang yang live under the hand of God, di bawah tangan Tuhan? Orang yang hidup di bawah tangan Tuhan, under the hand of God, dia fokusnya kepada eternal focus. Dia fokusnya saudaraku kepada internal saudara. Ya, setelah eternal yang kekal adalah internal yang di dalam karena Tuhan melihat hati kita. Lalu saudaraku, orang yang hidup di bawah tangan Tuhan adalah orang saudaraku yang selalu menantikan yang namanya God's approval. Perkenanan Tuhan. Bukan man's applause, tetapi God's approval. Itu sebabnya saudaraku ketika Salomo menuliskan kitab Pengkhotbah ini saudaraku di akhir hidupnya. Kesimpulannya adalah semuanya sia-sia untuk orang-orang yang hidup under the sun, di bawah matahari. Mari kita perhatikan saudaraku, ya, sebuah ayat yang ingin saya ajak kita semua melihatnya. Mari kita lihat saudaraku, Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-9. Pengkhotbah 2 ayat ke-9, kita akan melihat sebenarnya siapa itu Salomo.
Ya, siapa itu Salomo dan kenapa kita harus mendengarkan nasihat daripada dia? Karena dia adalah seorang filosof, dia seorang raja, ya, dan dia, saudaraku, kita tahu kekayaannya, keberhasilannya, hikmatnya luar biasa. Tetapi pada akhir hidupnya dia menulis buku dan kitab pengkhotbah yang harus kita benar-benar pelajari. Sehingga dalam meniti kehidupan ini, menjalani kehidupan ini, kita tahu siapa Tuhan, kita tahu siapa diri kita, dan akhirnya kita bisa mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita lihat pengkhotbah 2 ayat yang ke-9. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tetap tinggal padaku. Saudara, ternyata saudaraku, kalau kita perhatikan, Raja Salomo ini, saudaraku, menjadi dikatakan besar, bahkan lebih besar dari siapapun yang hidup di Yerusalem. Berarti saudara, dia adalah orang yang besar, dia adalah raja yang besar. Nah, kalau kita, saudaraku, mendengarkan nasihat daripada Salomo, karena dia seorang raja dan filosof yang besar, kita tahu, saudaraku, apa saja kebesarannya. Kalau kita perhatikan ayat ke-4 sampai yang ke-8 di atasnya, di sana dikatakan, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Rupanya, saudaraku, kalau saudara selidiki dari ayat yang ke-4 sampai yang ke-8, maka saya menemukan kebesaran, saudaraku, daripada Raja Salomo. Dia menjadi great, saudaraku, dalam 3 hal. Yang pertama, dia great di dalam great works, pekerjaannya. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dalam hal arsitek, dalam hal, saudaraku, struktural, dalam hal agricultural, dalam hal, saudaraku, semua yang dikerjakannya, dia melakukannya, saudaraku, dengan great works. Lalu yang kedua adalah great wealth, ya. Dia memiliki kekayaan, dia memiliki, saudaraku, banyak uang, dia memiliki, saudaraku, emas dan perak yang berlimpah-limpah, saudaraku. Dia memiliki possession, dia memiliki, saudaraku, position, dia memiliki banyak perkara yang hebat-hebat pada zamannya. Bahkan, saudaraku, sebelum dia dan sesudah dia, tidak ada orang yang lebih hebat kekayaannya dan hikmatnya daripada Raja Salomo. Lalu hal yang ketiga adalah, saudaraku, dia menjadi, saudaraku, great life dan even the greatest. Jadi bukan hanya great works, great wealth, tetapi dia menjadi great life dan the greatest. Saudara, ini luar biasa. Dari performance-nya, dari posisinya, dari possessions-nya, dia miliki semuanya. Tetapi dia merasakan under the sun mindset, di bawah matahari, kesimpulannya semuanya adalah sia-sia. Jadi, saudaraku, kalau kita melihat diri kita, cara pandang kita, saudaraku, kepada Tuhan, kita tahu bahwa apa yang kita cari, the search, the meaning, the significance, and the satisfaction of life tidak bisa ditemukan dari hal-hal yang temporal dan eksternal. Bagaimana dengan hati saya dan saudara? Apa yang kita kejar hari-hari ini? Apa yang kita cari hari-hari ini? Apakah identitas kita ditentukan dari hal yang temporal dan eksternal yang dunia sodorkan? Ataukah identitas saya dan saudara dibangun dari hubungan saya dengan Tuhan, relationship saya dengan Tuhan, bahwa Tuhan yang sudah menciptakan saya, menebus saya, mengampuni saya, mengangkat saya, bahkan mengasihani saya, menerima saya sepenuhnya. Karena di luar Yesus saya nggak bisa berbuat apa-apa. So, my identity is based on my relationship with Christ. Because without Christ, I'm nothing. I'm useless. Saudara, pesan ini begitu luar biasa. Dan saya ingin mengajak setiap kita jemaat Tuhan, mari kita selidiki kembali siapa kita. Apa yang kita bangun dalam kehidupan kita. Apakah hal-hal yang temporal? Apakah hal-hal, saudaraku, yang sementara? Ataukah kita mengejar hal-hal yang eternal? Hal-hal, saudaraku, yang penuh dengan kemuliaan. Hal-hal di mana kehendak Allah, kerajaan Allah, kemauan Allah, perkenanan Allah, God's approval, itu yang kita cari. Saudara, biar hari ini kita boleh merenungkan, saudara, bahwa Tuhan sedang membawa saya dan saudara kepada perjalanan seorang murid yang kita, saudaraku, jujur menyelidiki kedalaman hati kita. Karena seperti Raja Salomo, dia, saudaraku,
mengambil sebuah kesimpulan yang sangat-sangat berarti untuk kita pelajari dan kita selidiki. Mari kita lihat Pengkhotbah 2 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 2 ayat yang ke-11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin, memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Under the sun, di bawah matahari. Tidak ada keuntungan, semuanya sia-sia, jerih payah, semua yang dilakukan oleh tangan, semuanya sia-sia. Saudara, what a conclusion. Kalau kita, saudaraku, tidak lagi mau mendengarkan nasihat dari seorang raja yang begitu hebat, begitu kaya, begitu luar biasa. Dia sudah mendapatkan, bahkan mencapai semua yang dunia tawarkan. Tetapi pada akhirnya, saudaraku, dia memberikan sebuah nasihat, sebuah dorongan buat saya dan saudara. Untuk kita live under the hand of God. Hidup di bawah tangan Tuhan. Hidup mencari perkenanan Tuhan. Dan identitas kita, saudaraku, tidak ditentukan dari dunia ini. Dari hal-hal yang tampak luar. Tetapi ditentukan dari hati kita. Yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Yang sungguh-sungguh mau mencintai Tuhan. Yang sungguh-sungguh mau mentaati Tuhan. Tidak kebetulan message ini saya persiapkan di dalam masa-masa saudaraku saya berulang tahun. Saudaraku, ketika saya rekaman hari ini adalah saya tepat berulang tahun ke-46. Dan ketika saya merenungkan dalam minggu-minggu ini message ini berbicara kuat di hati saya. Bahwa Tuhan sedang menantikan dan menantang setiap kita menjadi jemaat yang Bapa rindukan. Terutama mulai dari diri saya. Untuk saya mau menjadi seorang pribadi yang lebih lagi mengenal Tuhan. Mencintai Tuhan, mentaati Tuhan. To follow Jesus fully. To follow Jesus gladly. And to follow Jesus only. Saya berdoa supaya kita sebagai gereja Tuhan, kita boleh benar-benar, saudaraku, mengalami kebenaran ini. Our identity is based on the relationship with Christ. Dan kita boleh, saudaraku, mengenakan lensa, kacamata, melihat kehidupan ini. Melihat, saudaraku, bagaimana ketika saudara bekerja, ketika saudara berbisnis, ketika saudara memiliki pernikahan, bahkan memiliki anak-anak yang Tuhan percayakan. Pernikahanmu bukanlah milikmu. Anak-anakmu bukanlah milikmu. Keuanganmu bukanlah milikmu. Masa depan kita juga bukanlah milik kita. Semua yang ada dalam hidup kita, semuanya datang daripada Tuhan dan untuk Tuhan. Apa yang kita kejar dalam dunia ini bukanlah hal yang temporal. Bukanlah hal yang sementara. Bukanlah hal yang eksternal yang orang lihat dan orang pikir, wah kamu hebat. Dan kan kita diberi tepuk tangan. Tidak. Tetapi kita mencari, saudaraku, live under the hand of God. Kita mau hidup, saudaraku, mencari God's approval. Kita mau memiliki lensa, kacamata yang ilahi. Kita mau mengejar, saudaraku, kekekalan, eternal. Kita mau mengejar, saudaraku, membangun manusia batinnya, internal. Dan kita mau, saudaraku, mengejar apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan berkenan di dalam hidup kita. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita membuka ayat yang terakhir. Ya, sekali lagi kita akan tahu siapa sebenarnya identitas hidup kita di hadapan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, ayat ini ayat yang luar biasa. Renungkan ayat ini menjadi ayat hafalan. Suami istri renungkan, hafalkan, perkatakan di rumah nanti. Ya, 1 minggu ini renungkan dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Saudara, identitas kita ditentukan yang pertama, kita ini adalah orang pilihan. You are a chosen generation. You are a chosen nation. You are a chosen people. Tuhan memilih saya dan saudara. Kenapa Tuhan pilih saya? Apakah ada yang baik dalam hidup saya? Tidak. Semua pilihan itu karena kemurahannya dan anugerahnya. Kebaikannya dan rahmatnya yang luar biasa memilih saya dan saudara. Kalau kita sudah dipilih, saudaraku,
maka kita tahu bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tapi karena God's sovereignty. Yang kedua, saudaraku, kita adalah imamat yang rajani. Alkitab berkata, ini sebuah posisi yang luar biasa. Imam dan raja, kalau dalam perjanjian lama, saudaraku, selalu saudaraku dua posisi yang berbeda. Bahkan di perjanjian lama selalu ada imam, ada raja dan nabi. Tiga, saudaraku, orang dan posisi ini selalu bekerja sama. Tetapi dalam perjanjian baru, kita diidentifikasi dengan imamat yang rajani. Saya tidak membahas secara teologi karena ini cukup dalam. Tetapi seorang imam adalah orang, saudaraku, yang bekerja dalam bait Allah. Orang yang melayani Tuhan, saudara. Dan Tuhan berkata dalam perjanjian baru ini, saya dan saudara adalah imamat yang rajani. Jadi saudaraku, bukan hanya pendeta tertentu, bukan hanya hamba Tuhan tertentu, tapi setiap kita adalah imamat yang rajani. Orang, saudaraku, yang dipanggil, yang dipilih untuk melayani Tuhan dalam rumah Tuhan. Kita membawa bait Allah kemanapun kita pergi, yaitu seluruh hidup kita. Dan Tuhan mau kita melayani Tuhan sebagai imamat yang rajani. Yang ketiga dikatakan, kamu ini umat kepunyaan Allah. You are possessed by God. You are owned by God Himself. Saudara, luar biasa. Kita dulu tidak dikasihani, sekarang kita beroleh belas kasihan. Dulu kita tidak mengenal Allah, sekarang kita dikenal oleh Allah. Bahkan kita dibeli lunas dengan darah Yesus yang Dia sudah curahkan di atas kayu salib. Saudara, ini sebuah message yang powerful. Bahwa saya dan saudara bukan hanya dipilih, bukan hanya dijadikan imamat yang rajani, tapi kita dimiliki sepenuhnya oleh Allah. Kalau kita, saudaraku, menjadi hamba-hamba kebenaran, mari kita melayani Tuhan dengan seluruh keberadaan kita, karena Dia layak terima yang terbaik. Yang keempat, identitas kita adalah dikatakan umat yang kudus. Apa artinya kudus? Bukan, saudaraku, karena kita lahir di kota Kudus dekat Semarang, bukan. Tetapi, saudaraku, kudus artinya identitas saya dan saudara yang dikhususkan, dipisahkan, khusus, kudus, untuk Tuhan saja dan bukan untuk yang lain. Hari-hari ini ada banyak orang yang melakukan, saudaraku, selingkuh rohani karena dia memiliki banyak, saudaraku, penyembahan berhala. Tuhan ingin menantang saya dan saudara untuk hidup menjadi umat yang kudus. Lalu yang kelima, saudaraku, kita akan menjadi agen daripada kerajaan Allah. Untuk kita menceritakan perbuatan-perbuatan Dia yang besar, yang sudah memanggil kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Tuhan mau berpartner dengan saya dan saudara. Tuhan menyiapkan sebuah ladang. Tuhan menyiapkan sebuah tanggung jawab. Sehingga ketika kita tahu our true identity in Christ, maka pasti murid Tuhan bukanlah murid, saudaraku, yang ongkang-ongkang kaki. Yang akhirnya cuma berdiam diri di rumah. Tidak. Tetapi murid yang aktif. Murid yang produktif, murid yang akan dipakai Tuhan menceritakan kebesarannya dan menyatakan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan kekuatan buat setiap kita. Our identity is based on our relationship with Christ. Dan our identity, Tuhan mau kita semua, saudaraku, mengerti bahwa identitas kita selalu link dengan the destiny yang Tuhan siapkan. Kiranya firman ini boleh menjadi, saudaraku, peneguhan, boleh menjadi kompas, boleh menjadi terang dalam hidup kita. Sehingga, saudaraku, dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, kita akan terus dibawa Tuhan from glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan, dari iman kepada iman. Amin. Mari tundukkan kepala. Kita satukan hati kita. Kita mau bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau selidiki hati kita, saudaraku. Biarkan kita datang di hadapan Tuhan. Bapa di surga, pagi yang baik ini hamba berdoa, selidiki hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu. Supaya kami semua, Tuhan, boleh terus mengerti siapa kami. Bukan, Tuhan, dari apa yang bisa kami dapat. Bukan dari apa yang menjadi posisi kami. Bukan dari apa yang bisa kami miliki secara material dalam hidup ini. Bukan, Tuhan, dari semua performance, achievement, possession, bahkan posisi kami. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami mengidentifikasi diri kami dari semua hal-hal lahiriah dan yang sementara. Tapi hari ini kami belajar firman-Mu dan kebenaran-Mu. Kami belajar daripada Raja Salomo, Raja yang besar, Raja yang kaya, Raja yang berhasil menurut ukuran dan standar manusia dan dunia. Tetapi akhirnya pun, Tuhan,
Salomo menyadari, under the sun, semuanya itu meaningless, sia-sia. Tuhan, the search of this life, Tuhan, tentang meaning, tentang significance, tentang satisfaction, tidak bisa memuaskan hati Salomo. Tetapi Tuhan, kami boleh menyadari, kalau kami ada hari ini, semuanya Tuhan karena kemurahan. We gonna live under the hand of God. Kami mau mempunyai lensa yang Tuhan berfokus kepada kekekalan, eternal purpose. Kami mau Tuhan berfokus kepada internal Tuhan dalam hati kami. Karena Tuhan selalu melihat kedalaman hati. Apa yang Tuhan dunia lihat itu selalu dari luar, tetapi yang Tuhan lihat selalu kedalaman. Tolong kami untuk membangun Tuhan our inner man. Tuhan tolong kami untuk kami boleh mengejar Tuhan approval dari Tuhan. God's approval is more important than man's applause. Tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan, teguhkan setiap kami, supaya cara pandang kami melihat diri kami itu boleh seperti Tuhan melihat. Sehingga pengabdian kami boleh total, penderahan kami boleh total kepada Tuhan. Karena kami mengetahui siapa Engkau yang sesungguhnya. Engkau adalah Tuhan dan Tuhan dalam hidup kami. Engkau adalah pencipta, Engkau adalah Raja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba bersyukur dan memberkati setiap jemaat-Mu. In Jesus' name, semua yang diberkati, sama-sama katakan, amin. Who am I? Am I what I do? An artist? An accountant? A teacher? A mother? Or am I what I've achieved? An honor student? An MVP? A winner? Am I the things I've done right? Or am I defined by the things I've done wrong? Am I a saint? A sinner? What about what others think of me? Am I all of these things? None of these things? Who am I? How I identify myself determines how I approach life. If I am what I do, I'll always need to do more and achieve more to find my value. If I am what others say, I'll always try to please people instead of my Heavenly Father. But if I listen to who God says I am and embrace His identity in me, I'll find the freedom to live out all He has planned for me. God calls me His child. He says I am wise and restored, that I'm a brand new creation in Christ. I am chosen and holy and blameless before God. He calls me His masterpiece. I am loved by God. He says I am made complete through the grace and mercy of Jesus, my Savior. And when I see myself the way God sees me, I walk with confidence because I trust the one who answers the question, who am I? Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini hanyalah singkat dan sementara. Setiap kita, siapapun engkau, kaya, miskin, orang pintar, orang bodoh, dimanapun kita berada, tinggal di Australia, di kota Sydney, maupun saudaraku di desa, di kota kecil, bahkan di pedalaman. Tuhan mengasihi kita. Tuhan begitu menyayangi kita. Kalau ada di antara kita yang hari ini engkau mendengar firman Tuhan ini, dan engkau mungkin merasa dirimu tidak berharga, engkau merasa tidak ada orang yang mengasihimu dan mengenal dirimu, bahkan mungkin secara penampilan, secara pencapaian hidup, bahkan apa yang kau miliki begitu sangat terbatas. Tetapi saya ingin katakan, Tuhan mengasihi dan Tuhan menerima kita apa adanya. Bahkan kalau ada di antara saudara yang hari ini engkau mengejar hal-hal yang fana, engkau mengejar saudaraku cuma penampilan lahiriah, baik dari penampilan fisik, baik saudaraku dari penampilan saudaraku apa yang bisa kau kejar secara material, posisimu, performancemu, semuanya adalah hal yang sia-sia. Firman Tuhan yang barusan kita baca, bahkan raja yang hebat sekalipun menyadari akan hal itu. Berapa banyak kita yang hari ini mau mengambil keputusan untuk bertobat. Berapa banyak kita mau berkata, Tuhan, ajar aku memiliki cara pandang yang ilahi, cara pandang yang benar, dan identitas kita akan dibaharui di dalam Kristus. Kalau itu yang menjadi doamu, mari taruh tanganmu di atas hatimu. Saya ingin mendoakan setiap kita. Bapa di surga, hamba berdoa buat setiap anak-anakmu, setiap jemaatmu Tuhan, yang sedang bergumul Tuhan dalam kehidupan ini. Orang-orang yang merasa tidak berharga, orang-orang yang mungkin Tuhan merasa tidak dikasihi, orang-orang yang bergumul Tuhan akan makna hidup ini.
Sama seperti Raja Salomo in the search of the meaning of life. Even we cannot, Father, see and we cannot find the satisfaction of life. We cannot see and we cannot find the significance in this life. Tuhan, semuanya meaningless, semuanya sia-sia. Tuhan, kami tahu hidup ini tidak bisa memberikan arti dan makna dalam kehidupan ini. Tuhan, kami tahu arti dan makna hidup ini hanya kami temukan di dalam pribadi Yesus Kristus, Tuhan. Tolong anak-anak-Mu, Tuhan. Orang-orang yang sedang bekerja, orang-orang yang sedang berbisnis, orang-orang yang sedang mendidik anak, orang-orang Tuhan yang sedang menjalani kehidupan ini, apapun tanggung jawab kami, apapun posisi kami. Kami mau Tuhan mengenakan lensa yang benar. Kami mau menggunakan Tuhan apa yang Tuhan mau kami pakai dengan kacamata yang ilahi, yaitu cara pandang kekekalan. Tolong Tuhan, open the eyes of our heart. Buka mata rohani kami untuk kami boleh melihat panggilan Tuhan. Kami boleh melihat kehendak Tuhan. Kami boleh melihat kerajaan Tuhan jauh lebih berharga daripada semua hal-hal yang temporal. Karena pada akhirnya kami akan meninggal dunia. Kami akan berjumpa dengan Engkau. Dan kami akan bertanggungjawabkan hidup kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara, kesempatan yang baik ini, saya juga ingin berdoa kalau ada di antara saudara yang sedang mencari makna kehidupan ini. Dan kau belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu satu-satunya dalam hidupmu. Kalau hari ini untuk pertama kalinya kau berkata, Tuhan Yesus, aku mencari arti hidup. Aku mencari tujuan hidup ini. Aku mencari kepuasan hidup ini. Aku capek, aku lelah Tuhan. Saudara, Raja Salomo pun saudara tidak bisa menemukan arti hidup ini dari semua kekayaan, kelimpahan yang dia miliki. Kita melihat ada banyak artis, aktor, orang-orang kaya bahkan bunuh diri hari-hari ini. Karena semuanya saudaraku tidak dapat kita temukan di luar Yesus. Itu sebabnya kalau engkau mau menerima Tuhan Yesus, mari ikuti saya berdoa. Kesempatan yang baik ini, saya ingin memberikan kesempatan untuk saudara meresponi panggilan ini. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, ini aku. Aku buka hatiku, aku menyadari aku orang yang berdosa. Aku mencari makna dan tujuan hidup ini. Bahkan Tuhan, aku tidak menemukan semuanya itu dari dunia ini. Ampuni semua dosaku. Ampuni Tuhan semua kesalahan-kesalahanku. Hari ini aku percaya Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Mengampuni dosaku. Mengampuni semua pelanggaranku. Dan mengampuni semua dosa-dosaku. Hari ini aku undang Engkau masuk dalam hidupku sebagai juru selamat dan Tuhan satu-satunya dalam hidupku. Ampuni aku. Jadikan aku anak-Mu. Berikan aku makna dan arti dalam hidup ini. Untuk aku boleh terus mengenal Engkau. Mengiring Engkau. Bahkan melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, teguhkan setiap anak-anak-Mu yang hari ini menerima Tuhan Yesus. Juga setiap kami yang Tuhan mengambil recommitment. Kami percaya Engkau hadir. Engkau menuntun. Engkau meneguhkan. Engkau melawat. Engkau menghibur. Dan Engkau menuntun setiap langkah hidup kami. Supaya cara pandang kami melihat Tuhan, melihat kehidupan ini, bahkan melihat diri kami sendiri, akan berbeda Tuhan. Karena Engkau yang menjadi pusat, Engkau yang menjadi kepala, Engkau yang menjadi alasan kenapa kami ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, segala hormat, syukur, kemuliaan kami kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan bersyukur sama-sama katakan, amin. Nama saya Sinta, saya member Place of Hope. Saya mau cerita sedikit berkat yang saya dapat dari mengikuti discipleship bersama dengan beberapa teman-teman. Salah satunya saya diingatkan lagi untuk silent and solitude. Jadi dulu sebelumnya kalau saat teduh itu waktunya seadanya aja gitu. Kita ngurusin anak, kita kasih kesibukan, gitu sambil dengerin. Jadi dapetnya memang separuh-separuh gitu. Tapi di pelajaran ini saya diingatkan gitu kalau misalnya first thing first gitu, kita cari Tuhan dulu. Bangun pagi nggak sibuk sama yang lain, kita
fokus cari Tuhan. Jadi kita centering down, kita cari mau Tuhan gitu, dan cari waktu dimana menyendiri dan lebih tenang gitu. Juga saya juga belajar journaling lagi. Dulu udah pernah journaling ya waktu awal-awal cinta mula-mula, awal-awal bertobat gitu. Terus itu udah mulai kendor. Tapi dari belajar ini saya diingatkan lagi untuk journaling gitu, dan saya mendapatkan banyak berkat gitu. Maksudnya Tuhan banyak bicara, Tuhan ubah lagi paradigma pikiran saya gitu. Dan juga bahkan Tuhan juga bicara waktu saya journaling gitu, waktu saya merenungkan lagi apa yang Tuhan ngomong dalam hidup saya gitu, saya tulis, saya mendapat berkat lagi gitu. Saya benar-benar bersyukur sih dari belajar ini. Saya juga belajar untuk simplify hidup saya gitu. Biasa sebelumnya saya tiap hari saya punya long list gitu, jadi kadang suka stres sendiri gitu. Tapi dari sini saya belajar simplify gitu. Jadi yang nggak penting ditinggalin dulu gitu. Tapi yang paling penting yaitu cari Tuhan, itu yang kita lakukan. Ya, dari pelajaran discipleship kami banyak diberkati, kami banyak bertumbuh secara rohani, kami ada kata intentional, jadi kami benar-benar mengusahakan untuk kami benar-benar cari Tuhan, set our priority, seperti yang saya bilang simplicity of life. Kita bisa simplify our purpose, our life, our pace, dan ini jadi satu hal yang membuat kita bisa melihat apa sih tujuan dari Tuhan ciptakan kita gitu. Dan di buku Desiring God, which is buku yang wajib yang harus kita baca, saya juga dapatin banyak hal dimana apa yang menjadi gift and-nya Tuhan, apa sih yang menjadi purpose Tuhan menciptakan kita tuh apa. Jadi happiness of God itu buat kita juga realize lagi bahwa Tuhan mau kita juga happy gitu, enjoy our life gitu. Kita ikut Tuhan itu bukan jadi satu beban, tapi ada happiness yang Tuhan mau kita juga rasakan, enjoyment yang Tuhan mau kita rasakan, which is ada affection yang kita rasakan juga buat Tuhan gitu. Kita benar-benar mencari Tuhan, kita benar-benar ada dibangkitkan lagi cinta mula-mula, dan aku percaya ini jadi satu pelajaran dan satu journey kehidupan kerohanian kita, di mana kami bisa sama-sama bertumbuh. Dan mau encourage buat teman-teman semua untuk mungkin nanti kalau ada kelas discipleship lagi, please bergabung ya, jangan ragu, karena ini adalah satu journey, proses kerohanian saudara, di mana saudara akan jauh lebih mengenal Tuhan, isi hati Tuhan, dan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, itu aja dari kami. Tuhan memberkati. Shalom, senang sekali bisa ketemu kembali dengan saudara semua. Kita udah kangen pengen ketemu. Kita berharap semoga kita bisa segera bisa beribadah di gereja. Oke, saudara banyak berdoa ya, supaya kondisi di Australia, khususnya di Sydney, semakin baik sehingga kita bisa ketemu dan ibadah kembali di gereja. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru atau mungkin baru beberapa kali bergabung dengan ibadah online di Place of Hope. Kita berdoa supaya ibadah online ini bisa memberkati saudara dan bisa menjangkau lebih banyak lagi orang. Oke, dan kita terus mau improve online ministry kita. Jadi bagi saudara terus subscribe, oke, di YouTube channel kita, di Facebook maupun di Instagramnya kita. Oke, dan ada satu hal yang baik saudara, website Place of Hope baru saja dibikin lebih bagus dan lebih baru. Thank you banget buat Kartika yang sudah make it happen. Saudara bisa cek di placeofhope.org.au. Oke saudara, sekarang kita sedang dalam rangka khotbah seri dari Pastor Yosafat, The Discipleship Journey. Minggu depan kita akan masuk ke topik yang baru, yaitu Biblical Purpose. What am I called to do? Saudara jangan miss tiap minggu supaya kita terus bertumbuh bersama-sama menjadi murid Kristus. Dan setiap hari ada Daily Voice of Hope, dan saya berdoa supaya post kita setiap hari, setiap saudara bisa dikuatkan semakin menggali firman lebih dalam. Dan sudah beberapa minggu terakhir ini ada kesaksian-kesaksian dari para leader-leader di Place of Hope, dan mereka sudah mengikuti kelas Intentional Discipleship Training (IDT), dan kita akan segera buka kelas ini buat pekerja-pekerja
di Place of Hope, dan segera kita akan umumkan. Dan saya berdoa, kita berdoa supaya setiap pekerja bisa mulai join dan mulai berdoa. Kita akan bergabung bersama-sama dan kita percaya your life will never be the same again. Kita setiap hari Selasa dan hari Kamis tetap ada doa di gereja. Hari Selasa jam 11 dan hari Kamis jam 7 malam. Kita terus mengajak supaya setiap jemaat yang bisa hadir untuk kita berdoa bersama-sama. Kita percaya ada kuasa yang besar di dalam doa-doa korporat dan doa orang percaya. Oke, dan juga buat Oikos, saudara, ada kabar baik. Kita percaya mulai hari Sabtu kemarin ya kan sudah bisa mulai 20 orang di dalam satu rumah. Jadi kita encourage setiap Oikos sudah mulai bisa aktif kembali, bisa mengunjungi giliran di dalam rumah, dan kita mesti tetap stay connected satu dengan yang lain. Ini saatnya kita mau siapkan persembahan kita, dan saudara bisa transfer persembahan saudara ke blank account di Indonesian Family Church. Saya beri waktu saudara sebentar untuk saudara bisa transfer perpuluhan dan persembahan saudara. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Thank you buat persembahan saudara. Kita berdoa supaya saudara terus diberkati, dan bagi yang belum mendapat pekerjaan sudah mulai mendapat pekerjaan. Bagi saudara yang belum, kita akan berdoa bersama-sama supaya Tuhan terus buka jalan perekonomian di Australia, khususnya di Sydney, bisa semakin lebih baik. Yuk, let's pray. Bapak, kami bersyukur buat hari ini, buat anugerah-Mu yang besar. Kami bisa memasuki bulan Juni, Tuhan, di minggu yang kedua. Kami percaya, Tuhan, before we end this financial year, we entering mid-year, Your grace is enough for us. Father, we pray, Lord Jesus, Bapa berkati siap anak-anak-Mu sudah memberi Tuhan perpuluhan mereka, persembahan mereka. Bapa, Engkau yang mencukupkan Tuhan segala sesuatu yang kami butuhkan. Kami juga ambil waktu untuk berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang bergumul buat pekerjaan mereka. Bapa, kami berdoa Engkau buka jalan Tuhan, beri mereka terus iman untuk percaya. Ketika mereka terus mencari Engkau dan terus berusaha, atau Engkau akan berikan pekerjaan yang terbaik. Kau cukupkan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapak, kami berdoa biar persembahan ini Tuhan menjadi benih Tuhan yang akan mencukupkan Tuhan kebutuhan di rumah Bapak Tuhan, sehingga ada makanan rohani Tuhan dan makanan jasmani di rumah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat semua berkat anugerah-Mu Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Thank you Lord, di dalam nama Yesus. Setiap kita sudah memberi, kita katakan amin. Terima kasih buat setiap saudara semua. Tuhan berkati. Bye. Baik saudara, thank you buat semua yang sudah melayani untuk ibadah online ini. Kami berdoa supaya semua saudara diberkati. Juga saya personally ingin mengucapkan thank you buat semua leaders, semua workers dan congregation, seluruh jemaat yang sudah mendoakan, memberikan salam, ucapan dan doa-doa untuk saya ulang tahun yang ke-46. Sekali lagi, saya sungguh menghargai dan sungguh menghargai semua perhatian dan doa-doa saudara. Ya, begitu sangat menguatkan saya, dan saya percaya saudaraku semua apa yang saudara berikan buat saya secara pribadi dan keluarga itu sungguh-sungguh bermakna dan tidak pernah terlupakan. Oke, kita akan akhiri ibadah online ini. Kita berdoa sama-sama dan kita mengucap syukur. Bapa di surga, thank you buat hari ini sebab Tuhan Allah yang baik dan setia. Terima kasih kalau hari ini kami boleh memuji menyembah-Mu, mendengarkan kesaksian yang menguatkan, meneguhkan, men-challenge kami, juga mendengarkan firman Tuhan, firman kebenaran tentang siapa diri kami sesungguhnya. Tuhan, kami berterima kasih, kami menyerahkan semua pemberian, offering, tithing yang kami kembalikan untuk rumah Tuhan. Tuhan kuduskan, dan juga Tuhan itu boleh menyenangkan hati-Mu. Hamba berdoa memberkati gereja-Mu, kekuatan Tuhan, perlindungan Tuhan, menyertai anak-anak-Mu. Semua yang sedang bergumul, mencari pekerjaan, menantikan visa, menantikan jodoh, bahkan menantikan jawaban doa. Tuhan yang hadir dan Tuhan yang menolong. Dan kami berdoa Tuhan untuk kondisi pandemik yang sedang dialami, baik Australia, Indonesia maupun bangsa-bangsa. Juga kerusuhan rasial yang sedang terjadi di Amerika dan di beberapa kota dan negara. Tuhan, You are in control, You are sovereign. Kami berdoa menyerahkan situasi kondisi ini ke dalam tangan Tuhan. Dan sebagai gereja kami berdoa, Tuhan terus tuntun kami masuk kepada rencana-Mu, masuk kepada anugerah-Mu,
Dan kami boleh Tuhan mengalami semua janji-janji-Mu yang terbaik yang Kau sudah siapkan dalam hidup kami. Mari jemaat kekasih Tuhan, buka hati, buka tangan kita. Kita akan terima berkat Tuhan, dan kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa kita, cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan kita, persekutuan, pertolongan, pengurapan daripada Allah Roh Kudus akan terus menyertai, memampukan dan memberkati kita semua kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa di surga memberkati kerohanian-Mu. Bapa di surga memberkati kesehatan jiwa-Mu, memberkati juga kesehatan tubuh-Mu, memberkati keharmonisan keluarga-Mu, memberkati studi dan masa depan-Mu, memberkati pekerjaan dan bisnis-Mu, memberkati keuangan-Mu, memberkati juga pelayanan-Mu, memberkati oikos-Mu, dan memberkati kesaksian hidup-Mu. Terimalah semua berkat-berkat ini di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang setia, dan Tuhan yang mengasihi kita kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Stay strong and stay blessed. God bless you all.